Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mustafiroh, NIM 1917202190, yang akan menerangkan sedikit tentang dasar penagihan pajak dan sanksi-sanksi pajak. Yang pertama ada dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Kemudian dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 5. Tindakan penagihan pajak. Yang pertama ada melaksanakan dan menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, menerbitkan surat teguran. Yang ketiga, memberitahukan surat paksa. Yang keempat, melaksanakan penyitaan barang atau aset dengan surat cita. Dan yang terakhir, melaksanakan pelelangan. Kemudian yang selanjutnya ada sanksi-sanksi pajak. Sanksi-sanksi pajak ada dua macam, yaitu yang pertama ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian, sanksi administratif berupa denda, itu maksudnya sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi, sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT masa PPh hingga SPT PPN. Kemudian ada sanksi berupa bunga. Ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. Kemudian untuk sanksi kenaikan itu diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Kemudian yang kedua ada sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindak kejahatan atau kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Kemudian denda pidana. Sanksi pidana pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapat sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya. Sebab ketidakjujuran dalam pelaporan atau pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian negara. Selain itu juga untuk menghindari berbagai kesalahan, kita bisa meminta bantuan kepada pihak yang lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sekian penjelasan saya tentang penagihan pajak dan sanksi-sanksi pajak. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.